itu ada hubungannya dengan bagian-bagian instrumen AS. Oke, yang kedua dia sangat sensitif. Ya ini memang berlaku untuk semua instrumen bahwa yang sudah menggunakan secara komputer otomatis analisisnya berarti sensitif dan juga selektif. Itu yang perlu Anda ingat, gitu ya. Oke. Nah, ini prinsip dari AS pada gambar Anda bisa perhatikan. Jadi yang membuat AS itu sangat spesifik ya, tadi saya bilang tidak perlu dilakukan proses pemisahan logamnya karena ada sumber radiasi yang signifikan atau selektif ya. Oke, nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi ada sumber radiasi yang disebut dengan lampu halokatoda. Oke. Nah, jadi AS itu metode yang hampir sama dengan spektrofotometer karena sama-sama menggunakan sinar radiasi elektromagnetik gitu ya, cahaya radiasi elektromagnetik, dan nanti sampel tersebut akan diubah wujudnya. Kan kita tahu ya bahwa sampel itu harus dalam bentuk satu larutan. Oke. Nah, bagaimana prosesnya dia berinteraksi dengan sumber radiasi si lampu halokatoda ini? Harus diubah dulu wujudnya menjadi fasa gas. Ya. Nah, fasa gas itu adalah bentuk atomnya. Sedangkan dalam bentuk larutan itu masih dalam bentuk senyawa ataupun molekul. Jadi kita harus melakukan pengubahan wujud ataupun tadi ya penguraian molekul menjadi atom. Nah, perubahan molekul menjadi atom ataupun senyawa menjadi atom itu yang dinamakan dengan proses atomisasi. Nah, akhirnya si wujud sampel tadi yang bentuknya larutan itu akan menjadi fase gas. Nah, fase gas inilah yang nantinya akan berinteraksi dengan sumber radiasi, si lampu halau katoda. Oke. Nah, pada AS monokromatik, jadi tetap ada yang monokromator, yang dimana untuk menghasilkan cahaya monokromatis. Nah, ini dihasilkan oleh suatu lampu halokatoda, yang dimana lampu halokatoda itu terdiri dari suatu katoda, gitu ya. Monokromatik dihasilkan dari lampu yang diteruskan ya. Nanti yang awalnya polikromatis menjadi monokromatis, yang nanti diteruskan menuju suatu nyala api. Nah, Anda bisa perhatikan nyala api itu yang di sini nih. Nah, nyala api itu yang biru ini nih. Nyala api. Jadi di sinilah terjadi proses interaksi antara lampu halokatoda dengan sampel yang sudah dalam wujud gas. Nah, di flame ini nih, di nyala api ini terjadinya interaksi. Gitu. Nah, setelah berinteraksi nanti akan diteruskan kembali ke detektor, lurus dia ke detektor sini. Sorry, berarti lampu halokatoda di sini, maka nanti dia sejajar gitu ya. Jadi ini nanti dihasilkan cahaya monokromatis menuju nyala api dan nanti akan terjadi proses interaksi. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi pada gambar yang selanjutnya. Oke. Nah, tujuan penggunaan itu bisa kuantitatif dan kualitatif. Namun umumnya banyak digunakan untuk kuantitatif. Ya, dalam penentuan kadar seperti cemaran logam pada suatu sediaan ya ataupun dalam satu sampel. Kalau kita kan karena berhubungan dengan suatu sediaan farmasi ya otomatis kita harus tahu bahwa saya ambil contoh deh ini kosmetik lah yang paling umum. Kosmetik kan sebetulnya termasuk ke dalam bawahnya farmasi ya. Nah, itu kan untuk mengetahui kita tahu jenis kosmetik itu banyak yang liquid. Nah, seperti toner, terus apa ya macam-macam serum, dan itu biasanya kandungan airnya juga cukup tinggi. Nah, itu wajib ditentukan cemarannya. Cemaran mikrobanya juga harus tahu. Makanya pengujiannya adalah angka lempeng total. Oke, untuk mengetahui ada cemaran. Nah, jadi cemaran itu tidak hanya mikroba saja, mikrobiologi saja, tapi logam juga. Nah, contoh yang lain, obat tradisional, obat bahan alam kita kenal sekarang ya. Nah, Anda kalau belajar standarisasi ataupun parameter mutu standar, masih ingat tidak ada yang spesifik dan non spesifik? Pernah atau belum praktikum ya? SBA? Sudah praktikum atau belum? Sudah ya? Nah, bagi yang sudah tuh mohon diingat lagi, di salah satu parameter spesifik dan non-spesifik, itu ada juga pengujian yang namanya cemaran logam, PB, timbal ya, PB. Nah, itu termasuk untuk menjaga kualitas mutu suatu sediaan.
Makanya umum digunakan untuk analisis kuantitatif gitu. Nah, pada obat, oke, pada obat baik itu bahan baku dan dalam bentuk suatu sediaan. Nah, itu biasanya untuk menentukan kadar persenyawaan. Kalau kita lihat secara logika kan Fe itu kan bukan bentuk besi kan dalam sediaan, tapi dalam bentuk suatu persenyawaannya Fe2+, terus apa lagi zinc sulfat. Nah, itu kan bukan dalam bentuk yang memang logam gitu, tapi sudah dalam bentuk persenyawaan. Nah, sekarang secara umum, jadi AAS itu adalah untuk menganalisis suatu sampel atau ya baik itu secara kualitatif ataupun kuantitatif, di mana dalam prinsipnya sampel yang dalam bentuk ion ataupun molekul kemudian mengalami yang namanya proses atomisasi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa atomisasi itu dalam menguraikan dari molekul ataupun senyawa menjadi bentuk atomnya, dan di mana nanti atom tersebut yang sudah mengalami proses atomisasi akan menjadi atom bebas. Oke. Nah, atom bebas inilah yang nantinya akan berinteraksi dengan sumber radiasi dari lampu halo katoda gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama Anda harus pahami adalah apa saja sih jenis proses atomisasi tadi? Bagaimana cara mengubah molekul ataupun senyawa menjadi bentuk atomnya? Oke. Nah, yang pertama yang paling umum digunakan adalah flame atomic absorption spectroscopy. Jadi proses atomisasinya itu secara menggunakan nyala api. Nah, kalau logikanya nyala api berarti suhunya tinggi atau rendah ini? Gimana? Gimana? Kalau udah istilah flame atomic absorption berarti kalau flame itu nyala api, itu suhunya tinggi atau rendah? Tinggi, Bu. Tinggi, Bu. Ya tinggi ya. Jadi suhunya itu tidak lagi 100 derajat Celcius, tidak. Nah, pemilihan suhu pun nanti akan dikondisikan dengan jenis sampel yang akan Anda analisis gitu. Nah, flame atomic absorption spectroscopy di flame atomic absorption spectroscopy itu kita kenal juga dengan istilahnya spektroskopi serapan atom dengan nyala api gitu ya. Nah, sumber atomisasi nyala dan dari jenis ini itu menggunakan suatu gas. Nah, untuk menghasilkan nyala api yang cukup besar itu sumbernya adalah suatu gas gitu. Nanti kita bahas, ada tabelnya, akan saya perlihatkan campuran gas apa saja yang akan menghasilkan suhu-suhu yang cukup tinggi. Jadi tidak kombinasi gas itu pun tidak sembarang kombinasi ya. Kita harus juga menyesuaikan karena jenis logam itu berbeda sifat fisikokimianya. Nah, kembali lagi ya, suatu senyawa baik itu tunggal ataupun dalam bentuk campuran, sifat fisikokimianya itu pasti akan berbeda dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi analisisnya. Oke, contohnya Pb dengan Cu itu adalah logam yang berbeda. Otomatis kondisi ketika dia dilakukan proses analisis pasti akan berbeda. Nah, ini nanti juga akan berhubungan dengan kondisi nyala api, pemilihan nyala api. Kalau Al berarti nanti nyala api yang cocok itu di suhu berapa. Kemudian kalau timbal itu nanti nyala api di suhu berapa gitu. Jadi akan berbeda-beda. Makanya di awal tadi, kelebihan dari AS ini adalah sangat selektif dan spesifik. Karena dari instrumennya saja itu sudah memang khusus kalau kita ingin menganalisis ataupun penentuan kadar logam Al. Berarti kita harus menggunakan sumber radiasi atau lampu halo katoda yang khusus logam Al. Gitu. Gitu ya. Nah, pada atomisasi yang nyala ini menggunakan suatu gas pembakar untuk memperoleh energi kalor sehingga didapatkan atom bebas dalam keadaan gas. Jadi atom bebas itulah yang nantinya kita harapkan terbentuk setelah proses atomisasi ini. Gitu. Adapun contoh variasi nyala yang umum digunakan ya untuk menghasilkan panas itu adalah nyala udara asetilen, jadi gas asetilen dan campuran nitros oksida gitu. Ya, kemudian, nah ini, Anda kebayang ya nyala api, kalau Anda misalnya lagi masak,
menggunakan gas gitu ya. Terus Anda lihat apinya, jika dia dibuat kondisi apinya itu besar, pasti ada bagian yang biru gitu ya. Ada yang biru, ada yang merah gitu. Nah, itu bagian api itu memiliki suhu yang berbeda-beda. Oke, jadi kalau kita lihat dari bagian nyala api itu ada tiga bagian atau tiga zona. Namanya yang primary combustion zone, kemudian ada interzonal region, ada secondary combustion zone. Nah, kita berharap nih interaksi nyala api antara sumber radiasi dengan sampel itu di bagian interzonal region. Oke, jangan primary combustion zone, secondary combustion zone. Nah, kalau terlalu tinggi suhunya, kalau terlalu rendah, itu pasti yang dihasilkan senyawa pasti akan berbeda. Oke, yang pertama, kita berharap adalah atom bebas. Jangan sampai nanti ketika dia mengenai bagian primary combustion zone, itu yang dihasilkan adalah atom yang dalam bentuk terion. Dalam bentuk ion ya, seperti ya Fe plus. Nah, itu tidak. Kalau sudah dalam bentuk terion, dia pasti tidak akan berinteraksi dengan nantinya sumber radiasi. Oke, kita berharapnya itu yang dihasilkan adalah atom bebas gitu ya. Nah, nanti saya juga akan membahas interferensi, baik itu dari interferensi secara kimia dan interferensi spektral. Itu adalah hal-hal yang menyebabkan absorpsi dari proses analisis dengan AS ini terganggu ataupun dari hasil pembacaannya. Karena ini juga data yang dihasilkan adalah absorban. Sama dengan spektrofotometri UV-Vis. Yang dihasilkan itu adalah nilai absorban. Nah, kalau untuk penentuan kadar masih menggunakan dua metode. Ada yang masih ingat metode apa dalam penentuan kadar? Apa metode dalam penentuan kadar? Ada dua. Ini siapa ini yang namanya akun belajar? Mohon di rename dan udah nama yang nggak sesuai, nggak on cam pula. Oleh, ini siapa ini? Kalau yang rasanya tidak berkepentingan, mohon leave grup, leave Zoom aja. Oke, 10 menit lagi saya lihat nanti kalau masih ada nih seperti ini akan saya kick dari Zoom, gitu ya.